Manusia yang tidak ada kontrol itu sangat berbahaya. Semisal ada orang yang melakukan kejahatan, tapi dia tidak ditegur, tidak ada yang mengontrol. Wah, bahaya. Oh, jadi akan terus gitu ya, Pak ya? Ya, dia merasa dia itu benar. Makanya adanya polisi itu bagus untuk mengontrol kejahatan. Kemudian dalam demokrasi kita ada eksekutif yang dikontrol oleh legislatif itu bagus. Kemudian orang-orang itu diperbolehkan untuk menyuarakan pendapat dengan cara demo. Itu bagus itu. Maka tidak boleh demokrasi itu tadi dibunuh. Kalau misalnya demokrasi dibunuh ya monarki, sistem kerajaan gitu. Halo everyone, welcome back to Tanya Guru Swasta Podcast Show dari Winata Project Channel. Jadi di sini Tanya Guru Swasta Podcast Show tentunya akan tetap membahas tentang pertanyaan siswa-siswi mengenai keresahan-keresahan mereka di sekolah. Langsung bersama Pak Guru, saya dulu kan Pak Guru. Halo. Oke, lanjut nih Pak Guru. Pertanyaannya, ada pertanyaan dari siswa kelas 10. Pertanyaannya itu gimana sih cara menghindari bullying? Oh ya, pertanyaan yang sangat bagus. Cara menghindari bullying yang pertama tentunya orang yang dibully itu wajib berani bicara. Jadi harus melaporkan, Harus berani bersuara gitu ya Pak? Iya, harus berani bersuara. Kalau seorang pembuli itu tidak dilaporkan, dia akan semena-mena. Maka yang dibully itu harus mengambil sikap melawan juga dengan cara melaporkan. Itu begitu. Terus kan biasanya rata-rata anak yang dibully itu takut Pak untuk melaporkan. Itu gimana? Ya, memang benar. Ada beberapa anak ketika dibully itu justru tidak melaporkan. Justru tambah diam. Kena mental memang, itu Iya, mental hard ya. oke. Biasanya kan anak, biasanya ceria. Tiba-tiba pulang murung kemudian mengunci kamar, pintu kamar. Lah, orang tua kan harus peka. Kenapa sih anak saya kok begini? Oh, Guru kan juga harus peka. Kenapa sih murid saya kok begini? Maka orang tua dan guru itu harus selalu mengontrol anak didiknya. Sehingga ketika kok ada sesuatu hal yang aneh, yang tidak biasanya, itu harus ditanyakan. Karena memang bisa jadi anak tersebut dibully tapi tidak mau bicara. tidak mau bicara. Maka orang tua harus selalu mendampinginya baik-baik. Harus akrab. Guru juga begitu, harus selalu mendampingi murid. Ditanyai, kok kenapa kok murid ini kok begini sekarang? Bisa jadi itu dibully. Jadi seorang guru itu ya harus tahu psikisnya seorang murid. Begitupun orang tua harus tahu psikisnya seorang anak, anaknya sendiri Iya, kan gitu ya. iya. Jadi Gitu. sangat penting tadi untuk orang tua dan guru selalu mengawasi anak didiknya gitu Iya, ya Pak ya? saling kesinambungan lah, kesalingan, mubadalah itu Iya, kesalingan. iya. Terus kira-kira Pak, kenapa sih kok ada anak yang sampai membuli gitu? Ya, kenapa kok ada orang yang suka membuli? Yang pertama, tentunya anak tersebut kurang perhatian biasanya. Kurang perhatian. Akhirnya mencari perhatian ke orang lain dengan cara yang salah. Oh, caranya salah ya Pak ya? Iya, biasanya itu caper atau bisa disebut NPD. Nah, biasanya NPD. ya narsistik gitu. Biasanya kan gitu. Itu karena memang kurang perhatian ketika kecil. Bisa jadi dari faktor pola asuh orang tua atau lingkungan yang mencetak sifat seperti itu. Itu jadi begitu. Jadi orang yang kurang perhatian cenderung bisa jadi biasanya suka bully. Tadi yang pertama kemungkinan orangnya kurang perhatian gitu Ya, dari orang tua ataupun kerabat yang lain gitu ya Pak. dan ada lagi bahwasanya orang yang suka membuli itu karena tidak ada kontrol. Tidak ada kontrol. Ya. Manusia yang tidak ada kontrol itu sangat berbahaya. Semisal ada orang yang melakukan kejahatan, tapi dia tidak ditegur, tidak ada yang mengontrol, wah bahaya. Oh, jadi akan terus gitu ya Pak ya? Ya, dia merasa dia itu benar.
Makanya adanya polisi itu bagus untuk mengontrol kejahatan. Kemudian dalam demokrasi kita ada eksekutif yang dikontrol oleh legislatif itu bagus. Kemudian orang-orang itu diperbolehkan untuk menyuarakan pendapat dengan cara demo. Itu bagus itu. Maka tidak boleh demokrasi itu tadi dibunuh. Kalau misalnya demokrasi dibunuh ya monarki, sistem kerajaan gitu. Ya begitupun siswa-siswi yang di kelas itu harus ada yang ngontrol siapa ya guru. Misalnya guru nggak bisa 24 jam kan nggak mungkin guru tahu. Kan guru bisa koordinasi dengan ketua kelas. Harus ada yang ngontrol itu. Jadi poin pertama bisa jadi kurang perhatian. Poin kedua itu bisa jadi karena tidak ada yang mengontrol. Jadi selalu merasa lebih benar. Karena membenarkan perkaranya tadi nggak ada yang menasihatinya. Gitu. Oke, jadi kemungkinan penyebab ada anak yang sampai membuli tadi, kemungkinan yang pertama karena kurangnya perhatian dan juga tidak ada yang mengontrol gitu ya, Pak. Ya, Dan juga buat teman-teman yang dibully, jangan lupa dong harus selalu berani menyuarakan gitu ya, Pak. ya. Dan juga harus ada kerjasama antara orang tua dan guru untuk selalu mengawasi. Ya, benar. Oke, terima kasih Pak Guru atas jawabannya ya, sangat membantu sekali. Buat teman-teman juga, kalau ada pertanyaan, kritik ataupun saran, bisa disampaikan melalui link yang ada di bio Instagram Winata Project. Nantinya akan kami pertimbangkan untuk kita bahas di episode selanjutnya. Dan ingat, you are capable of amazing things. Jadi terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. See you.